Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad David Eka Putra dengan NIM 12130300079, jurusan ATM kelas B semester 3. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman perkuliahan mata kuliah Hukum Tata Negara dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-7. Pada pertemuan pertama yaitu membahas tentang kontrak kuliah dan kontrak belajar serta peraturan untuk mata kuliah Hukum Tata Negara. Sedangkan pertemuan kedua membahas tentang pengertian ruang lingkup dan konsep hakikat ilmu. Hakikat ilmu adalah sebuah pengetahuan yang dapat naik derajatnya menjadi ilmu ketika sistematis dan memenuhi indikator 1. Ontologis, 2. Epistemologis, 3. Aksiologis. Ketiga unsur tersebut wajib dimiliki oleh sebuah pengetahuan untuk mencapai derajat sebuah ilmu. Pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar alat, kelengkapan negara dalam garis horizontal atau warga negara dan vertikal warga negara dengan pemerintahannya, serta kedudukan warga negara dan hak asasinya. Pendapat para ahli mengenai definisi hukum tata negara yaitu Van Vollenhoven berpendapat bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan, vertikal dan horizontal. Sedangkan Schouten berpendapat bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi daripada sebuah negara. Utrecht berpendapat bahwa kewajiban sosial dan kekuasaan pejabat negara menekankan pada aspek HAM. Kusumadi Pujo Sewojo berpendapat bahwa ilmu yang mempelajari tentang bentuk negara dan bentuk pemerintahan hierarki. Asumsi hukum tata negara yaitu mengatur atau mempelajari tentang peraturan atau lembaga-lembaga negara mengenai hubungan antara warga negara maupun dengan negara secara vertikal maupun horizontal dan hak asasi manusia. Ruang lingkup hukum tata negara yaitu organisasi negara, struktur pejabat negara, pembagian kekuasaan dan hubungannya, berbicara tentang trias politika dengan hubungan ilmu yang lain atau ilmu hukum, politik, administrasi negara, sosial dan ekonomi. Sumber hukum tata negara yaitu hukum internasional yang diratifikasi menjadi hukum nasional, peraturan perundang-undangan tertulis, undang-undang, peraturan perundang-undangan, perjanjian dan sebagainya. Menilai konstitusi yang tidak tertulis, common law, hukum adat yang bisa dijadikan salah satu sumber hukum tata negara. Jurisprudensi peradilan, constitutional conventions dan doktrin ilmu hukum yang telah menjadi komis opinio doctorium. Pertemuan ketiga yaitu membahas tentang asas-asas hukum tata negara. Asas adalah karakter, prinsip atau ciri khas. Objek hukum tata negara adalah negara itu sendiri. Bentuk negara hukum secara formal terbagi menjadi 3, yaitu individualisme, penjaga malam dan monopoli, kebalikan dari individualisme. Secara material, negara hukum terbagi menjadi kolektif, dominasi negara, dan welfare state. Asas negara itu ada asas negara kesatuan yang terbagi menjadi desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Sedangkan asas negara hukum hasil dari International Commission Juris of Bangkok 1965 adalah sebuah negara dikatakan menjadi negara hukum bila mana dia memiliki asas-asas sebagai berikut, yaitu jaminan HAM, badan kehakiman bebas mandiri, pemilihan bebas, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, seperti membuat organisasi, pendidikan kewarganegaraan diajarkan dengan nasionalisme dan sebagainya. Asas demokrasi memiliki indikator menurut Van Gavar yaitu penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat, penyelenggaraan kekuasaan secara bertanggung jawab, adanya partisipasi langsung atau tidak langsung, rotasi kekuasaan, pemilu dan kebebasan dijadikan hak-hak dasar manusia. Pertemuan keempat membahas tentang tipe dan bentuk susunan negara. Secara umum, bentuk negara terbagi menjadi 2 hal, yaitu negara kesatuan, unitary state, dan negara bagian, federal state. Negara kesatuan atau unitary state memiliki ciri vertical management model, central representative model, unification model, dan mixed model. Karakternya yaitu satu konstitusi yang berlangsung dan diakui di negara tersebut. Pemerintah di tingkat pusat yang memegang kendali atas wilayah sebuah negara, satu kewarganegaraan, satuan pemerintahan lokal yang merupakan subdivisi pemerintahan pusat, dan dominasi pusat lebih kuat dibanding daerah. Sedangkan negara bagian atau federal state adalah perasaan sebangsa di antara kesatuan politik yang hendak membentuk federasi, keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas. Karakternya itu satu wilayah negara bagian terdiri atas negara-negara bagian, kedaulatan bisa ganda, hubungan antara pemerintahan federal dan pemerintahan daerah yang bersifat koordinatif atau kooperatif. Selanjutnya pertemuan kelima membahas tentang bentuk dan sistem pemerintahan.
Aristoteles berpandangan bahwa setidaknya ada 4 bentuk pemerintahan, yaitu autokrasi, oligarki, monarki, dan republik. Bentuk negara juga mempunyai bentuk sempurna dan bentuk kemerosotannya. Bentuk monarki memiliki bentuk kemerosotan, despoti, dan tirani. Bentuk aristokrasi memiliki bentuk kemerosotan, oligarki, dan plutokrasi. Politeia adalah bentuk pemerintahan yang secara langsung, karena Yunani merupakan negara kota yang ketika itu jumlahnya tidak terlalu banyak dan wilayahnya tidak terlalu luas, yang memiliki bentuk kemerosotan yaitu demokrasi. Kemerosotan ini tapi berkonotasi positif. Sistem pemerintahan. Menurut Mahfud MD, sistem pemerintahan adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara. Secara umum terdapat 2 sistem pemerintahan, yaitu presidensial dan parlementer. Presidensial yaitu kepala negara menjadi kepala pemerintahan atau eksekutif. Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen. DPR, parlemen, dan pemerintah adalah sejajar. Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden, eksekutif, dan legislatif sama-sama kuat. Contohnya adalah Indonesia. Nah, demokrasi parlementer itu kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena lebih bersifat simbol nasional atau pemersatu bangsa. Pemerintah dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh orang Perdana Menteri. Kabinet bertanggung jawab kepada dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi. Kedudukan eksekutif atau kabinet lebih rendah dan bergantung kepada parlemen. Pertemuan ke-6 yaitu membahas tentang negara autokrasi dan demokrasi modern. Autokrasi modern adalah suatu bentuk pemerintahan yang memiliki karakter-karakter yang agak berbeda dengan demokrasi modern. Autokrasi lebih ke kekuasaan tunggal. Karakter autokrasi modern adalah sistem satu partai atau partai tunggal, sama seperti oligarki, menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara. Organisme yang dianggap sebagai satu kesatuan yang mempunyai dasar-dasar hidup serta kehidupan, mempunyai kepentingan sendiri serta kepribadian sendiri. Penentuan wakil rakyat didominasi oleh penguasa dan eksekutif dominan. Contoh negara yang menganutnya adalah fasisme Italia, Nazisme Jerman, dan komunisme Uni Soviet. Negara yang menganut demokrasi modern, kebalikan dari autokrasi. Karakter dari demokrasi modern adalah menganut sistem multipartai, penyelenggaraan kekuasaan dipegang oleh rakyat, kumpulan atau kesatuan daripada para individu. Rakyat memiliki kendali penentuan wakil secara penuh, dan undang-undang dominan. Autokrasi menghendaki sistem tunggal partai atau penyederhanaan partai. Demokrasi memberikan keleluasan kepada rakyat negara untuk bisa berpartisipasi dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini adalah memberikan masyarakat negara ruang untuk tampil menjadi pion dalam penyelenggaraan bernegara. Perbedaan lain adalah autokrasi memiliki eksekutif yang dominan, sedangkan demokrasi modern kedaulatan rakyatlah yang paling dominan dan diimplementasikan atau diwujudkan dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan. Teori pembagian kekuasaan dan lembaga negara yang dibahas di pertemuan ke-7. Pelaksanaan pembagian kekuasaan. Pembatasan kekuasaan harus dilakukan untuk membatasi dan menghalau hal yang tidak diinginkan, semacam penyalahgunaan kekuasaan, tindakan sewenang-wenang, dan sebagainya. Setelah dibatasi, maka dilakukanlah pembagian kekuasaan. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan menurut Maurice Duverger, yaitu secara langsung pemilihan para penguasa harus ditentukan batasan-batasan dalam berkuasa. Pembagian kekuasaan didistribusikan kepada lembaga-lembaga supaya tidak terjadi lembaga yang superpower. Kontrol yurisdiksional dilakukan, pengawasan yang lebih ketat. Kedua, menambah atau memperkuat kekuasaan yang diperintah. Salah satunya adalah suatu keadaan yang tidak dapat dikendalikan dan masyarakat muak, maka akan terjadi pemberontakan seperti revolusi. Yang ketiga itu pengendalian kelaliman pihak penguasa dari masyarakat secara internal dan eksternal. Trias politika sudah ada sejak abad ke-16 di Prancis pada masa Renaissance atau Revolusi Prancis. Sudah menghendaki adanya pembagian kekuasaan, yaitu fungsi diplomasi, defensi, finansi, justisi, dan fungsi polis. Kemudian disederhanakan oleh John Locke pada tahun 1632 sampai 1704 menjadi fungsi legislatif, eksekutif, dan federatif. Selanjutnya dispesifikasikan atau dipertegas oleh Montesquieu pada tahun 1748 dalam bukunya yang berjudul L'Esprit des Lois atau The Spirit of Law, yang menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang sampai saat ini diadopsi atau diterapkan oleh masyarakat negara di dunia sebagai teori pembagian ataupun pengesahan kekuasaan.
Eksekutif yaitu kekuasaan membuat undang-undang, rule making function. Legislatif itu kekuasaan melaksanakan undang-undang atau rule application function. Yang terakhir yudikatif yaitu kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang atau rule adjudication function. Sekian yang bisa saya sampaikan dari resume materi pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Bila ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.